autis itu karena dia menyangkut gangguan perilaku, gangguan berbahasa, dan gangguan komunikasi, Dok. Jadi tentu kita utamakan adalah terapi sensori integrasi. Simpanse paling cerdas, yang kedua lumba-lumba. Jadi ketertarikan anak-anak bisa didistrak atau dialihkan dengan cara berinteraksi dengan lumba-lumba. Salam sehat Indonesia. Berjumpa lagi di program kesayangan kita yaitu Hidup Sehat bersama Dr. Ekles. Ingat, kesehatan itu sangat penting, jadi wajib pantengin episode ini sampai selesai untuk mendapatkan informasi kesehatan yang bermanfaat dan tentu saja terpercaya untuk Anda. Nah pemirsa, di episode kali ini Pak Dr. Ekles mau ajak pemirsa berekreasi nih. Sudah berada di salah satu tempat hiburan terkenal di Jakarta. Ternyata kita berekreasi, menikmati hiburan, atraksi-atraksinya, mungkin melihat hewan-hewan yang lucu-lucu. Selain berekreasi, mendapat kebahagiaan tentunya ternyata berpengaruh pada tumbuh kembang anak. Episode kali ini saya akan juga mewawancari salah satu narasumbernya. Nah, penasaran? Ikutin saya terus. Pemirsa, interaksi dengan hewan bukan hanya soal ikatan emosional, tetapi juga tentang penyembuhan, belajar, dan tumbuh bersama. Lumba-lumba memiliki kemampuan alami untuk menciptakan hubungan yang mengurangi kecemasan, membantu tumbuh kembang anak, serta memberi rasa aman. Oleh karena itu, terapi lumba-lumba atau Dolphin Assistant Therapy dikenal sebagai metode penyembuhan yang cukup sering digunakan oleh beberapa orang. Lalu, apakah terapi lumba-lumba ini bisa disebut sebagai metode yang efektif? Yuk ikuti terus informasinya hanya di Hidup Sehat bersama Dr. Ekles berikut ini. Halo dokter. Hai. Saya Dr. Ekles. Halo, saya Melani. Oke, nah pemirsa, saya sudah bersama narasumber yang sudah dinyajikan tadi nih. Dr. Melani, spesialis anak, konsultan tumbuh kembang. Benar ya dokter ya? Betul sekali. Sehat selalu ya. Alhamdulillah. Nah pemirsa, saya sama Dr. Melani, di belakang kami ini ada tempat apa ya, permainan atau atraksi lumba-lumba. Suka nonton ya dokter? Suka. Ya, menarik ya. Jadi ternyata pemirsa, terapi ataupun atraksi dari permainan lumba-lumba ini bisa menjadi terapi bagi anak berkebutuhan khusus ternyata. Yaitu treatment bareng lumba-lumba ya. Iya. Nanti kita akan lihat nanti. Tapi sebelumnya dokter, mungkin juga pemirsa ingin tahu nih, seperti apa sih tumbuh kembang anak yang normal? Ya, jadi tumbuh kembang itu terbagi atas dua pertumbuhan. Tentunya seorang anak dinilai dari berat badan, dari tinggi badan, dari lingkar kepala yang harus diukur setiap bulannya. Biasanya itu kita lakukan dok sejak lahir sampai umur 2 tahun. Itu yang rutin. Sementara untuk perkembangannya harusnya normal sesuai usianya. Yaitu ada 4 aspek di situ, ada aspek motorik kasar, motorik halus, berbahasa, serta personal sosial. Semuanya itu harus melingkupi milestone pertumbuhannya yang normal. Oke. Itu yang harus kita pahami dok. Oke. Nah mungkin juga pemirsa pengen tahu dokter, apa saja sih kelainan yang bisa kita kenali pada anak berkebutuhan khusus? Berpengaruh dengan tadi tumbuh kembang anak yang normal ya mungkin ya dok ya? Iya, biasanya pada anak berkebutuhan khusus ini yang suka kita temukan biasanya ada gangguan bicara, ada gangguan komunikasi dok, ada gangguan interaksi, lalu biasanya ada masalah di intelijensia. Ya, jadi anak-anak yang berkebutuhan khusus ini tentu berbeda dengan anak-anak lain, terutama dari segi screening dan intervensinya. Oke, nah ini mungkin menjadi pengetahuan bagi masyarakat. Kadang-kadang kan masyarakat awam, yang tahu pasti, oh dia lama bicara, oh dia lama berdiri, gitu ya. Idealnya umur berapa sih dok? Atau pada bulan keberapa dia udah bisa ada suara berbicara walaupun bukan dengan bahasa ya, gimana dok? Jadi screening itu atau deteksi dini harus kita lakukan seawal mungkin dari kehidupan dok. Dari sejak dia lahir kita sudah dapat mengetahui apakah ada gangguan atau tidak. Misalnya dari berbicara tadi yang dokter sebutkan, seorang bayi di usia 3 bulan sudah harus bisa bersuara, berteriak. 3 bulan? Betul, Oke. sudah harus bisa ngoceh,
di usia 6 bulan dia sudah harus bisa babbling, di usia 1 tahun dia sudah harus bisa ngomong mama, papa. Mama, saya potong dok. Babbling yang gimana dok? Yang gitu? Wow, 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 wow. Wow, wow, wow. Nah, seperti itu. Wow, 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 gitu ya? Betul, dan Oke. kita harus intervensi makin cepat kalau kita menemukan ada keterlambatan di usia tersebut. Kalau dia butuh bantuan dari terapi bicara, kita programkan untuk mulai terapi bicara secepat mungkin. Oke. Nah, biasanya gangguan-gangguan apa saja sih yang biasanya untuk tumbuh kembang anak? Autis ya yang paling banyak ya dokter? Ya, salah satunya ada autisme spektrum disorder. Oke, itu Ya. mungkin yang banyak diketahui oleh masyarakat di rumah. Dan biasanya penanganan seperti apa sih dok? Kalau autis itu karena dia menyangkut gangguan perilaku, gangguan berbahasa, dan gangguan komunikasi dok. Jadi tentu kita utamakan adalah terapi sensori integrasi, terapi bicara, terapi perilaku. Itu dulu dok yang kita utamakan supaya anak tersebut bisa meningkatkan quality of life. Oke, bisa bersosialisasi, bisa menjalani hidup dengan ya mendekati normal lah ya. Betul. Oke, nah seperti di belakang ini kan ada terapi bareng lumba-lumba. Kira-kira dan apa manfaatnya dok? Dan katanya memang kebanyakan di sini yang menderita autis ya. Ya, Gitu. betul. Jadi terapi lumba-lumba mungkin adalah salah satu terapi tambahan dok. Ya, di mana di situ kita mendekatkan anak tersebut, anak berkebutuhan khusus tersebut kepada hewan peliharaan seperti dolphin ini, di mana untuk mendekatkan psikososial emosionalnya lebih ke arah situ. Tapi anak tersebut tetap memerlukan intervensi dari terapi yang sudah saya sebutkan tadi. Iya. Sensori integrasi perlu, terapi bicara perlu, apalagi terapi perilaku. Oke, Gitu. berarti ini terapi pelengkap ya. Betul. Tapi otomatis ada gunanya untuk sosialisasi keberanian kali ya, karena harus terjun ke air kali ya. Benar. Kayak Iya, dia dok, ya? harus berani untuk berenang, itu juga memerlukan pengetahuan dok, memerlukan anak tersebut lebih berani ke depannya. Oke, terakhir nih Dokter Melani, bisa sampaikan ke pemirsa di rumah bagaimana sih pesan apalagi orang tua ya terhadap tumbuh kembang anak, kan ada milestone-nya. Jika terganggu harus berbuat apa? Silakan. Jadi kepada seluruh para orang tua baiknya untuk mengetahui milestone perkembangan anak, untuk melakukan screening, untuk melakukan deteksi dini dari perkembangan anak-anak tersebut. Untuk apabila kita menemukan suatu kelainan, suatu keterlambatan, tentunya para orang tua, para pengasuh bisa melakukan intervensi lebih awal. Tentunya hal tersebut untuk meningkatkan kualitas kehidupan dari anak-anak kita nantinya. Oke dokter, satu lagi. Jika kita intervensi lebih awal berarti prognosisnya jauh lebih bagus? Jauh lebih bagus dok. Wah, penting banget nih bagi para orang Penting tua di sekali. rumah. Dokter Melani, terima kasih banyak. Informasinya sangat bermanfaat. Terima kasih dokter. Sukses selalu ya. Sukses, sehat selalu. Oke pemirsa. Nah selanjutnya saya akan menemui terapis bareng lumba-lumba. Penasaran? Ikutin saya terus. Nah, ini dia yang gue cari, Bray. Oke pemirsa, kembali lagi di Hidup Sehat bersama Dr. Ekles. Seperti janji saya tadi, kita akan melihat terapi bareng lumba-lumba. Ini menarik banget nih. Saya langsung aja tanya ke terapisnya nih. Halo Pak. Halo. Saya Dr. Ekles, mau mengganggu sebentar. Ya, silakan. Dengan Ya. Bapak siapa? Chandra. Pak Chandra ya? Chandra dok, betul. Sebagai koordinator terapis untuk terapi lumba-lumba. terapi lumba-lumba ya. Betul. Ini lagi apa nih Pak Chandra? Nih? Ini kegiatannya sedang berinteraksi dengan lumba-lumba didampingi terapis. Jadi proses terapi lumba-lumba untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Oke, nah itu Gitu. lagi apa tuh Pak? Iya, dia minta ikan. Oh, Iya, minta lagi ikan. interaksi. Pinter banget ya, Pak, ya? Iya. Gitu, jadi untuk anak berkebutuhan khusus Betul, ya? ya. Iya, iya. Dan kira-kira apa sih yang dilakukan ini Pak? Sebagian besar kegiatannya kita berinteraksi, tapi sebelum interaksi kita mau cari tahu dulu peserta atau kondisi anaknya itu bisa diajak interaksi atau enggak. Kemudian yang kedua nanti dia prosesnya kita ukur kemampuannya dulu.
sudah grade ringan, sedang atau berat. Maksudnya ukur kemampuan itu sesuai dengan usianya atau tidak? Betul, Iya, jadi nanti betul. kita tangani sesuai dengan kebutuhan yang ada. Kebutuhan yang ada ya. Dengan cara berinteraksi dengan lumba-lumba, didampingi terapis, kemudian metodenya sudah dimodifikasi supaya bisa meningkatkan kebutuhan yang anak-anak perlukan. Oke, jadi Ya. anak-anak itu di screening dulu, Betul, melihat bisa atau enggak, betul. diperiksa dan dirancang terapi sesuai kebutuhan anak-anak Betul, ini ya. betul dokter, betul. Nah, biasanya mulai umur berapa tuh Pak? Kita range-nya dari usia 2 tahun sampai yang 20 tahun. 2 Tuh. tahun ya? Ya. Iya, nggak mungkin juga masih bayi ya, belum Iya, ganti ya. susah ya. Perlu kegiatan fisik juga, jadi memang kalau yang bayi belum kita sarankan. Oke, Gitu, dokter, betul. Wah, seru banget nih. Ya. Kalau ini lagi terapi apa namanya? Terapi untuk anak berat khusus, tujuannya untuk meningkatkan konsentrasinya. Kebetulan ini ASD, Autistic Spectrum Disorder, jadi kebutuhannya dia delay speed, gangguan konsentrasi, kemudian dia ada kesulitan untuk bersosialisasi. Jadi dengan cara berinteraksi dengan lumba-lumba, kita maksudkan untuk supaya dia bisa lebih aktif lagi. Bersosialisasi. Betul. Kedua, lebih fokus atau berkonsentrasi lebih oke lagi. Kemudian yang ketiga, nanti dia bisa mengungkapkan apa yang dia mau, betul. Secara teknis kemampuan bicaranya verbalnya masih satu arah. Iya, jadi supaya dia lebih bisa pede lagi mengungkapkan sesuatu. Betul dokter. Setuju banget. Betul. Dan biasanya ada berapa jenis terapi sih Pak? Jenis terapi di sini cuma satu untuk anak berkebutuhan khusus. Cuma kegiatan di Dolphin Bay Samudra Ancol ini ada 3. Pertama itu feeding dolphin, interaksi untuk yang umum. Oke. Itu swimming dolphin, Swimming, berenang bareng? Betul. Kemudian Oke. dolphin terapi atau terapi lumba-lumba untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Iya, sebenarnya untuk yang pasca stroke atau yang dewasa juga ada, cuma memang mobilisasinya belum siap. Jadi kita pakai yang masih bisa berjalan atau memang bisa melangkah ke sini gitu, Dok. Oke. Itu teriak-teriak tuh. Iya, minta lagi, Dok. Pak, saya mau dong. Bisa Oke. nggak saya ini ya? Baik, Feeding ya? coba ya. Diambil aja ya? Ya. Dia semua makanannya langsung ditelan, Heeh. jadi cukup masukkan sampai ke mulutnya aman. Dia Oh, nggak ngunyah, gitu? Dok. Coba, Dok. Tangannya sampai masuk, Dok. Nice. Oh, Namanya puput, Dok. Puput. Iya. Aduh, halo Puput. Foto ya, foto guys. Ya, good. Oh, Oke, good. salah satu yang bikin anak-anak tertarik itu mereka bisa berinteraksi. Dokter boleh coba gini, shake hand. Cek ya. Pegang, Dok. Oh, aduh pinternya. Lumba-lumba itu tidak bersisik, tidak bau Tidak amis. bersisik, Yang bau amis tidak- ini makanannya ini, Dok. Iya. Mereka tuh humble, suka berinteraksi dengan manusia. Iya. Itu yang bikin tertarik anak-anak special needs. Gitu. Gimana tadi? Mau, Dok, coba lagi. Coba gimana tadi? Yes, good. Shake hand. Good. Nice, Dok. Nice. Ya, dan ternyata memang lumba-lumba ini ya makhluk yang paling bisa menjadi hewan teman ya, teman Berinteraksi manusia ya, betul, Dok. berinteraksi gitu. Betul. Salah satu hewan yang cerdas di antara mamalia, nomor 2 setelah simpanse. Simpanse. Oh, Iya, simpanse paling cerdas, yang kedua lumba-lumba. Jadi ketertarikan anak-anak bisa didistrak atau dialihkan dengan cara berinteraksi dengan lumba-lumba. Oke. Itu yang pertama, tujuan dolphin terapi atau terapi lumba-lumba. Yang kedua, sonar. Sonar ini cuma dipunyai atau dimiliki sama lumba-lumba. Ini berhubungan sonar sama yang ini ya, gelombang suara. Gelombang suara ya. Betul, dokter. Jadi gelombang suara ini kita fokuskan untuk anak special need sehingga nanti terjadi ekolokasi, Dok. Ekolokasi nanti akan merilis hormon endorfin setiap peserta atau anak. Begitu anak sudah santai, rileks, kita bisa komunikasi efektif sama anak-anaknya. Jadi anak-anak yang hyper bisa jadi reduce, lebih tenang. Yang hipo bisa lebih aktif lagi. Itu karena gelombang sonarnya, dokter. Gelombang sonornya tadi Betul. ya. Oke. Wah, menarik banget nih pemirsa. Jadi ternyata hewan lumba-lumba ini pada saat diperintahkan Ya, bisa ternyata ya bisa Betul. berkomunikasi dengan Betul, kita manusia. betul. Rata-rata kan kita kalau hewan peliharaan kucing, Betul. maaf yang bisa anjing gitu ya. Ini kan lumba-lumba seru banget ya. iya, Dok. Betul. Oke Pak, biasanya memang paling banyak sini ini ya berkebutuhan khusus yang Ya, kayak terutama autis. Betul. Paling banyak ya? 60%, betul, Dok. 60% ya? Betul, Dok. Oke. Jadi memang prosesnya kita pertama ada asesmen dulu. Ya, observasi ya. Dari kedatangannya, usianya berapa tahun, kemudian kemampuan yang ada apa, komunikasinya, atensi, perilaku, respon panggil dan sebagainya. Kita ukur, kemudian kita tegakkan diagnosa. Kesimpulannya seperti apa, kemudian kita pilihkan metode yang cocok. Beberapa metode yang kita siapkan untuk anak berkebutuhan khusus dengan cara berinteraksi dengan lumba-lumba. Nanti setelah ada diagnosa, kita tentukan program metode, lanjutannya bisa program lanjutan. Itu
itu prognosisnya setiap anak berbeda. Orientasinya ini golden age atau usia emas anak, perkembangan otak anak. Jadi semakin dini semakin baik kita bisa bentuk komunikasinya, perilakunya, cara berinteraksinya gitu dok. Ya. Bentar ya. Oke. Nah, memang harus ada asesmen khusus ya. Betul. Biasanya prognosisnya gimana? Setelah beberapa kali treatment menjalankan atau gimana? Jadi prognosis bisa kita tegakkan setelah kita observasi. Iya, kita tahu kemampuannya seperti apa, kemudian kita sinkronkan dengan usianya, apa yang tertinggal, apa yang kurang, atau bahkan yang dia Asperger apa yang terlalu berlebihan, overaktif kah? Gitu. Nanti kita simpulkan. Kemudian untuk menuju prognosis kita lihat kira-kira dia di usia berapa, kemudian ketinggalannya berapa tahap. Itu kan yang kita kejar dok. Jadi tingkat pengejarannya itu sesuai dengan kebutuhannya. Usia 2 tahun, 3 tahun belum ada komunikasi verbal, kita akan coba latih konsentrasinya supaya nanti pada saat speech therapy mereka akan bisa lebih berkonsentrasi, kemudian bisa mengikuti arahan dari speech terapinya itu sendiri. Ya. Ya, tapi biasanya prosesnya baik ya? Betul dok. Ya, Oke. Dok. Wah menarik nih. Halo Class Friends, kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengatasi kulit berminyak. Ayo, siapa yang kulit berminyak di sini angkat tangan atau bisa komen nih di bawah ini. Memang biasanya kalau kulit berminyak, alhasil minyak kering di pori-pori, tertutup kulit mati, itu yang jadi komedo. Komedo ini ada yang bisa blackhead, yang hitam-hitam, ada yang bisa whitehead, atau yang orang bilang beruntusan tuh. Nah, komedo ini kalau kena kotor bakteri jerawat, alhasil akan jadi jerawat. Nah, tipsnya yang simple, pertama, harus menggunakan facial wash ataupun toner yang diperuntukkan untuk kulit berminyak supaya angkat kulitnya maksimal. Ya. Kedua, pilihlah krim atau skincare yang diperuntukkan untuk kulit berminyak supaya mengatasi juga mengangkat minyak sekaligus kalau ada jerawat membunuh kuman bakteri penyebab jerawat. Ketiga, bila perlu bisa melakukan perawatan atau treatment di klinik. Biasanya lewat penggunaan APB laser ataupun chemical peeling. Oke pemirsa, kembali lagi di Hidup Sehat bersama Dr. Ekles. Wah menarik banget nih Pak, kita terjun langsung nih. Mana tadi? Puput ya namanya ya? Iya betul. Hai Puput. Halo Puput. Iya. Wah, sama anaknya ya. Berarti ini Puput ini diperkhususkan atau diperuntukkan untuk ini ya, terapi lumba-lumba. Lumba-lumba ya? Betul. Jadi kolam dolphin Bay Samudra ini memang khusus interaksi pengunjung atau peserta dengan lumba-lumba. Jadi bisa feeding dolphin, bisa swim with dolphin, bisa terapi lumba-lumba. Gitu dok. Oke. Dan Puput ini untuk itu ya, salah satunya untuk terapi ya, bareng lumba-lumba. Nah, tadi kan kita juga melihat ada yang melakukan treatment ya atau terapi nih. Menurut pengalaman di sini berarti banyak manfaatnya ya ternyata ya? Betul dok, betul. Karena kegiatannya bisa dikomparasi atau dibandingkan dengan kegiatan yang di ruangan. Biasa terapi anak-anak berkebutuhan khusus itu dengan bola lingkaran kotak 2 minggu 1 bulan jenuh pasti. Jenuh? Iya, kalau dalam ruangan ruangannya terlalu bentar Puput, gitu. Bentar. Kalau di sini berinteraksi langsung dengan lumba-lumba, tingkat euforia anak lebih tinggi. Kemudian mobilitas lumba-lumba yang lebih banyak, artinya anak akan lebih mudah untuk diajak interaksi. Gitu. Begitu sudah mudah, nanti kita tinggal arahkan sesuai dengan kebutuhannya dokter. Jadi dolphin terapi ini kita masukkan ke kelompok dolphin assisted terapi atau pendamping lumba-lumba. Jadi sekali lagi bukan tools atau alat untuk terapi, gitu dokter. Iya, memang juga ini juga terapi juga bukan satu-satunya, memang ada terapi medikal yang lain, tapi ini pelengkap yang setidaknya bermanfaat ya. Betul dokter. Ya. Oke Pak, terakhir nih, mungkin tips ataupun saran bagi pemirsa di rumah, apalagi orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus yang ingin mencoba terapis ini. Baik, silakan bagi para orang tua yang memang sudah ada diagnosa anaknya berkebutuhan khusus, bisa langsung menghubungi kontak admin kami di ancol.com, atau memang sudah terlihat dari usia 2-3 tahun yang belum ada interaksi atau belum bisa bicara atau memang dia hyperaktif, bisa langsung datang ke kita untuk bisa diobservasi terlebih dahulu. Nanti kita coba lihat kemampuannya, kita coba lihat peluang yang ada. Gitu ya dokter. Jadi nanti jangan ragu untuk meyakini bahwa dolphin terapi adalah salah satu pelengkap untuk terapi anak-anak berkebutuhan khusus. Jadi ada terapi yang lain, ada terapi bicara, ada terapi behavior, ada terapi sensori integrasi. Dolphin terapi atau terapi lumba-lumba termasuk salah satunya untuk bisa meningkatkan kebutuhan anak-anak berkebutuhan khusus, gitu dokter. Oke. Dan ini pemirsa menjadi salah satu pilihan untuk terapi tumbuh kembang
anak yang mengalami gangguan ya, berkebutuhan Betul, khusus berkebutuhan ya. khusus. Ini menjadi salah satu pilihannya yang baik ya. Ya. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih Informasinya dokter. sangat Baik. bermanfaat. Baik. Terima kasih juga untuk Puput dan siapa nih? Raya. Puput dan Raya. Wah, tadi Iya. pemirsa, kalau pemirsa lihat ini apa ya? Sangat mengerti, sangat apa ya? Bisa Iya, bisa bisa memahami. diinstruksi, bisa memahami manusia ya. Betul, Menarik betul. banget. Ini pertama kali juga pengalaman saya nih, Pak. Betul. Oke, pemirsa, tidak terasa setengah jam kita sudah bersama Anda. Semoga apa yang kami sajikan di episode kali ini bermanfaat untuk Anda. Dan pesan juga bagi para orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus, terapi ini menjadi salah satu pilihannya. Tetap saksikan Hidup Sehat bersama Dr. Ekles setiap Jumat jam 9.30 untuk mendapatkan informasi kesehatan yang bermanfaat dan tentu saja terpercaya untuk Anda. Hanya di TV One. Kami sangat mengerti bahwa di antara Anda mempunyai problem ini, seperti kulit tidak kenyal, kulit tidak lembab, kulit tidak halus, bahkan sangat kusam. Jangan khawatir, Ekles Klinik sangat mengerti itu. Ini dia trendsetter perawatan kulit 2024, yaitu Ekles Chewy Skin. 4 keuntungan dalam 1 kali treatment. Membuat wajah kamu kenyal, lembab, halus, dan instant glowing dalam sekali treatment.